dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dalam suka maupun dalam duka. Haleluya. 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 Ya, shalom Bapak Ibu. Tentu kita semua akan mengamini ketika dikatakan Allah itu maha mengetahui. Pasti kita mengaminkan Allah maha mengetahui. Ketika Allah berencana, dia sudah tahu apa yang akan terjadi di depan, karena dia yang mengetahui dan dia yang merancang. Tapi kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Allah maha merasa? Nah Bapak Ibu, pemahaman apakah Allah merasa atau tidak sekurang-kurangnya ada 4. Jadi ada banyak keyakinan bagaimana Allah merasa. Yang pertama, apati. Jadi ada keyakinan yang menganggap yang namanya Allah itu dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu hari ke-7 dia berhenti. Setelah itu dia tidak bikin apa-apa lagi, selesai. Manusia mau bikin apa terserah manusia. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, Allah itu tidak punya perasaan. Ini sama dengan filsafat Yunani, Stoa dan Epikuros. Stoa mengatakan tujuan hidup manusia itu mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak bisa didapat dari dewa ini. Itu menurut Stoa. Kebahagiaan itu dikejar oleh manusia. Bagaimana caranya? Hidup harmoni dengan orang lain, hidup harmoni dengan alam. Jangan melekat pada dunia. Semakin sedikit yang kita punyai, maka semakin bahagialah kita. Contohnya Bapak Ibu, Bapak Ibu yang punya HP dan yang tidak punya HP, kira-kira mana yang lebih bahagia, punya HP atau tidak punya HP? Ada yang bilang punya HP. Kira-kira kalau HP-nya hilang, bagaimana perasaannya? Gelisah. Jangankan hilang, dilupa saja di rumah, kita pikirkan itu HP. Anak bisa ketinggalan di sekolah, tapi HP tidak pernah ketinggalan. Ya. Jadi itulah, semakin banyak yang kita miliki, semakin melekat kita, semakin tidak bahagialah kita. Jadi pandangan filsafat Stoa dan Epikuros tidak percaya namanya dewa ini punya perasaan. Jadi dewa itu tidak punya apa-apa untuk membahagiakan kita. Kita yang mengejar kebahagiaan. Jadi itu pandangan yang pertama tentang Allah. Allah tidak punya perasaan, apati. Nah, pandangan yang kedua mengatakan Allah itu antipati. Dia selalu bertentangan dengan manusia. Jadi Allah itu kalau lihat manusia bahagia, Allah akan berpikir bagaimana cara supaya manusia ini susah, supaya dia ingat saya. Ketika manusia susah, dia bantu supaya dia tidak lagi susah tapi senang. Ya. Jadi Allah yang seperti ini adalah Allah yang susah melihat manusia senang, dan Allah yang senang melihat manusia susah. Jadi pandangan seperti itu ada juga. Jadi itu pandangan yang kedua, antipati. Perasaannya selalu berlawanan dengan manusia. Nah, pandangan yang ketiga mengatakan Allah itu punya perasaan simpati. Jadi Allah benar-benar merasa. Ketika kita sedih, dia juga ikut sedih. Ketika kita senang, dia juga ikut senang. Tetapi simpati ini hanya soal perasaan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar berita duka, lalu kita hanya balas di SMS turut berduka cita, itu cuma simpati. Kita balas turut berduka cita, setelah itu 5 menit kemudian kita pergi ibadah syukur. Nah, itu cuma simpati, ya. Hanya formal. Dan ketika kita mengatakan turut berduka cita itu formal, itu simpati. Hanya perasaan, hanya sopan santun, ya. Simpati. Jadi kalau Allah yang seperti ini, ya dia katakan oh kasihan manusia, tapi dia tidak bikin apa-apa untuk manusia. Itu kalau yang menganggap Allah itu bersimpati. Nah, ini yang keempat, Allah itu berempati. Allah tidak hanya merasa, tapi juga bertindak. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak datang ke tempat ini, itu sudah empati. Ketika
Ketika kita datang ke tempat ini menangis bersama dengan keluarga, itu sudah empati. Ketika kita memberikan tenaga kita membantu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tamu yang datang, itu sudah empati. Kita tidak hanya merasa tapi bertindak. Itulah yang dilakukan oleh Kristus dalam bacaan kita. Jemaat Filipi diingatkan oleh Filipus, hendaklah kamu. Yang kelima, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi tadi kan kita mengakui ya Tuhan itu bisa berpikir, tapi ternyata Tuhan juga bisa merasa. Jadi jemaat Filipi diajak oleh Paulus untuk bukan hanya berpikir tentang Tuhan, bukan hanya berpikir bahwa Tuhan itu maha tahu, maha mengetahui, tapi juga Tuhan maha merasa. Jadi apa yang dirasakan Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan, pikirkanlah dan rasakanlah itu. Nah pertanyaannya, bagaimana itu pikiran dan perasaan Tuhan? Lalu Paulus lanjutkan, bagaimana itu pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah itu di dalam Yesus Kristus bukan hanya Allah yang berdiam di surga sana lalu tidak bikin apa-apa untuk kehidupan manusia. Dia turun ke dalam dunia, dia berempati, dia menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau pakai bahasanya Paulus, Allah itu menangis bersama dengan orang yang menangis, tertawa bersama orang yang tertawa. Selama ini kan kita berpikir, oh Tuhan yang mengambil orang yang kita kasihi, sepertinya Tuhan ini antipati terhadap kita. Jangan-jangan ada dosa kita yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya semua orang berdosa Bapak Ibu kalau kita pikir. Ya. Tapi hari ini saya mengatakan kepada kita, Allah kita bukan Allah yang hanya bersimpati, bukan Allah yang antipati, tapi Allah yang berempati, yang mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia ada di surga sana, tapi dia turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk bisa merasakan apa yang dirasakan juga oleh manusia. Jadi bayangkan presiden saja turun ke masyarakat, kita bahagia sekali. Waktu dengar Menteri pariwisata katanya mau datang, wah semua berbenah diri kan, untuk menyambut Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, katanya mau datang. Bahagia sekali kita, baru didengar saja kita sudah bahagia, apalagi kalau datang. Tapi dia kecewa kita kalau tidak sampai di sini, tidak sampai di Mama saja, sampai di Mamuju. Jadi bayangkan manusia saja yang datang kita bahagia, apalagi Allah. Dia bukan Allah yang berdiam diri, tapi dia Allah yang berempati. Nah apa maksudnya dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu? Yang pertama, ketika kita meyakini Allah berempati, kita datang ke tempat ini, kita juga harus berempati sama seperti yang Yesus Kristus lakukan. Ketika kita berkumpul bersama-sama, kita bukan hanya bersimpati, tapi kita merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh keluarga, dan kita mau berbuat supaya meringankan beban keluarga. Itulah empati. Kenapa kita melakukan itu? Karena ada rasa persaudaraan. Jadi sama seperti Kristus yang juga mengasihi manusia sehingga dia mau merendahkan dirinya, kita juga mau datang ke sini karena kita merasa dekat dengan almarhum. Kita merasa masih menyayangi, kita masih mau almarhum hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Tapi kenyataannya tidak begitu. Maka untuk itulah kita berkumpul bersama-sama untuk saling menguatkan. Mengapa Paulus mau supaya jemaat Filipi menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Kristus Yesus? Karena ada perpecahan waktu itu. Kalau kita lihat pasal 4 ayat 2, ada perpecahan di antara jemaat Filipi. Ada dua perempuan berpengaruh disebut, Euodia dan Sintike. Itulah mengapa Paulus mengatakan berpikirlah dan merasalah sama seperti Kristus. Kristus tidak berpikir dan merasa untuk dirinya, tapi dia berpikir dan merasa untuk orang lain. Jadi sama seperti yang kita lakukan hari ini. Itu yang pertama yang saya mengatakan. Yang kedua, ketika kita datang bersama-sama sekarang untuk duduk merasakan duka bersama-sama, berempati, kita datang bersama-sama bukan hanya soal berempati, tapi juga soal iman. Bagi kita yang bagaimana Yesus Kristus, kita percaya bahwa Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk dunia ini, termasuk untuk almarhum Bapak Bartolomeus yang lebih dahulu meninggalkan kita. Jadi kita tidak hanya berkumpul sebagai saudara, tapi kita berkumpul sebagai satu iman, bahwa orang
kasihi ini yang meninggal di dalam Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Sedih boleh, tetapi jangan kehilangan pengharapan. Jadi mari Bapak Ibu, kita tetap menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Meskipun almarhum Bapak Bartolomeus tidak ada, tapi kita bersyukur karena semua istri dan anak-anak tetap akur. Semoga tetap akur meskipun almarhum Bapak Bartolomeus sudah tidak ada. Semoga keluarga masih tetap mendukung satu dengan yang lain meskipun almarhum Bapak Bartolomeus sudah tidak berada lagi di tengah-tengah keluarga. Semoga kita tetap menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin.